Bumi Palestina merupakan suatu kejadian yang telah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa turunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini merupakan bukti nyata kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 6. Lalu, apakah keistimewaan dan apakah janji Allah pada Palestina dalam Al-Quran? Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan berita terupdate terkini. Terima kasih sudah subscribe, semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahan tanah Palestina, tanah yang juga termasuk bagian dari Syam. Keberkahannya ini dapat dirunut. Misalnya, Syam menjadi tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat singgah Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan Isra dan Mi'raj. Sejarah Yahudi bermula Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil yang tumbuh di daerah Kan'an, Palestina, dengan dikaruniai sejumlah 12 anak. Mereka itulah yang disebut Asbat atau suku Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Yusuf sebagai pejabat penting di Mesir, kemudian meminta kedua orang tua dan saudara-saudaranya untuk berpindah ke Mesir. Di Mesir, keluarga ini hidup di tengah masyarakat Wasaniyun atau paganisme. Mereka hidup dengan kehidupan yang baik lagi nikmat di masa Yusuf. Setelah Nabi Yusuf wafat, seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian penguasa, kondisi Bani Israel berubah total. Yang sebelumnya menyandang kehormatan dan kemuliaan, kemudian menjadi terhina lantaran Fir'aun melakukan penindasan dan memperbudak mereka dalam jangka waktu yang amat lama, sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam dengan dibekali mukjizat untuk menyeru mereka agar beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari siksaan. Namun Fir'aun dan kaumnya mendustakan mereka, kufur kepada Allah. Karenanya Allah menimpakan kepada mereka berbagai bencana, kekeringan, rusaknya pertanian, mengirim angin kencang, belalang dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk lari bersama Bani Israel pada suatu malam dari negeri Mesir. Fir'aun dan kaumnya pun mengejar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya dan menyelamatkan Musa dan kaumnya ke negeri Sainah, masuk dalam wilayah Palestina sekarang. Dalam sejarahnya, meskipun kelahiran akan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman telah diceritakan, bahkan sejak nabi-nabi terdahulu, namun kaum Yahudi enggan mengikuti ajaran Muhammad. Kaum Yahudi merasa tersaingi dan merasa lebih senior dibandingkan Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Nabi Muhammad merupakan keturunan Nabi Ismail dan bukan keturunan Nabi Ishak. Sedangkan kaum Yahudi berprasangka Nabi akhir zaman adalah keturunan dari Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Mereka, kaum Yahudi, lebih tahu Muhammad utusan Allah yang terakhir. Yahudi meyakini Muhammad sebagai nabi, hanya saja mereka tidak mau beriman kepada Muhammad. Sedikit cerita singkat dari bangsa Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Dajjal keturunan Adam, tubuhnya gemuk, kulitnya merah, rambutnya keriting dan lebat, matanya buta sebelah, seperti buah anggur yang tersembul. Di antara kedua matanya terdapat tulisan kafara. Sifat-sifat inilah yang sangat tampak, sehingga jika ia muncul, maka setiap orang yang beriman akan mengenalinya dan tidak terfitnah olehnya. Ia merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi kaum muslimin. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat darinya. Masa hidup Dajjal di bumi untuk menebar fitnah adalah 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti 1 bulan,
dan satu hari ketiga seperti satu pekan. Hari berikutnya sama seperti hari-hari biasanya. Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan, kampung Yahudiah kota Asbahan. Ia akan keluar mengembara ke seluruh penjuru dunia. Ia akan keluar bersama 70.000 Yahudi yang menggunakan pakaian jubah tidak berjahit. Maka tidak ada satupun negeri yang tidak dimasukinya kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota itu selalu dijaga oleh malaikat. Ia akan membawa surga dan neraka di tangannya, sehingga banyak orang yang tertipu. Sesungguhnya surga Dajjal adalah neraka Allah yang amat panas, sedangkan neraka Dajjal adalah surga Allah yang dingin. Rasulullah mengingatkan jika kita melihatnya agar memejamkan mata dari memasuki nerakanya, karena yang nampak sebenarnya adalah air yang dingin. Dajjal akan melewati seluruh negeri. Setiap tempat yang dilewatinya lalu penduduknya beriman kepadanya, maka negeri tersebut akan subur dan tumbuh tanaman dan binatang ternaknya. Namun jika penduduknya mengingkarinya, maka Dajjal akan menjadikan negeri tersebut gersang, kering, tumbuhan dan binatang ternaknya mati kelaparan. Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa memohon perlindungan dari Dajjal, di antaranya dengan membaca 10 awal dan akhir dari surat Al-Kahfi, atau masuk ke kota Mekah dengan Madinah, atau naik ke puncak gunung. Turunnya Isa dan terbunuhnya Dajjal. Tatkala Dajjal melihat Isa, maka tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Kemudian ia terbunuh oleh Nabi Isa dengan pedangnya di pintu Lot. Rasulullah menggambarkan ciri-cirinya. Ia bertubuh sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, berkulit merah dan berbulu, dadanya bidang, rambutnya lurus seperti orang yang baru keluar dari pemandian, dan rambutnya itu sampai di bawah ujung telinga yang disisir rapi dan memenuhi kedua pundaknya. Nabi Isa akan turun ke dunia di menara timur Damsyik di saat kaum muslimin hendak mengerjakan sholat berjamaah. Turunnya Isa dengan diapit 2 malaikat. Beliau meletakkan kedua tapak tangannya di sayap 2 malaikat. Ia mengenakan 2 pakaian yang dicelup dengan minyak waras dan zafaran. Bila beliau menundukkan kepala, maka turunlah rambutnya seperti tetesan air. Dan bila diangkat, kelihatan landai seperti mutiara. Tidak ada orang kafir yang mencium nafasnya, kecuali ia akan mati. Dan nafasnya itu sejauh pandangan matanya. Beliau turun pada kelompok yang diberi pertolongan Allah, yaitu saat sholat sedang diiqomati. Lantas beliau sholat di belakang kaum muslimin bersama Imam Mahdi. Setelah mengerjakan sholat, beliau memimpin perang melawan Dajjal yang diikuti oleh 70.000 Yahudi. Munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Mereka adalah keturunan Yafis, ayah Tar, dari Nabi Nuh. Mereka turun ke dunia untuk berbuat kerusakan. Tidak ada satupun manusia sanggup untuk melawannya. Hingga akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar membinasakannya. Mereka adalah suatu kaum yang buas dan beringas yang akan turun dari yang tinggi. Saat mereka turun, mereka mendatangi danau Tabariyah dan meminum habis semua airnya. Saat itu, Nabi Isa dan kaum muslimin bertahan di gunung dan tidak mampu menghadapinya. Hingga kaum muslimin memohon kepada Nabi Isa untuk berdoa agar Allah membinasakan mereka. Nabi Isa pun berdoa. Akhirnya, Allah mengirimkan ulat dari langit yang menggerogoti tubuh mereka. Kaum Ya'jud dan Ma'jud pun mati seketika. Kemudian Allah mengirimkan air hujan hingga membawa bangkai-bangkai mereka ke lautan. Saat ini, kaum Ya'jud dan Ma'jud masih berada di dalam dinding yang dulu pernah dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan menggunakan besi dan tembaga yang dicor. Menurut sebuah riwayat, dinding tersebut terletak di sebuah pegunungan Kaukasus antara Turki dan Rusia. Dan dinding tersebut tidak akan hancur kecuali setelah datangnya janji Allah kepada mereka, yaitu di akhir masa Nabi Isa dan Imam Mahdi. Palestina adalah wilayah yang memiliki banyak keistimewaan. Namun Palestina juga telah menghadapi banyak tantangan dan konflik hingga kini yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya. Palestina atau Baitul Maqdis juga merupakan arah kiblat pertama bagi umat Islam. Kiblat pertama umat Islam ini terletak di kawasan kota tua Yerusalem. Palestina terletak di timur tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Palestina merupakan salah satu wilayah negeri Syam yang banyak ditinggali para nabi.
Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Yerusalem sendiri adalah tempat yang disucikan umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Kota tua ini sangat dimuliakan karena terdapat Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum dialihkan ke Masjidil Haram di Mekah. Sementara, menurut Yahudi, Al-Aqsa adalah tempat berdirinya bait suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam pada tahun 957 sebelum Masehi. Di kawasan ini juga terdapat dinding ratapan sisa dari dinding tempat berdirinya bait suci. Sedangkan bagi umat Kristiani di sekitar Al-Aqsa terdapat gereja makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat itu dikaitkan dengan kisah kematian Yesus. Itulah mengapa Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama. Sepanjang sejarah ada dua pahlawan Islam yang pernah mengambil alih Yerusalem. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Perang Yarmuk menjadi salah satu perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur. Pasukan Muslim lalu mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota di negeri Syam. Umar memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci di Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum Muslimin. Setelah Umar, ada lagi sosok kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis, ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Quds artinya berhasil takluk dari penjelajahan Kristen Eropa. Hari itu yang bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pasukan Muslim mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan Masjid Al-Aqsa. Dalam penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa, Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi spirit Islam yang damai. Selalu ia tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen. Sebaliknya, Salahuddin melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Selain dua sosok pahlawan yang pernah menaklukkan Yerusalem, ternyata Rasulullah SAW mengisyaratkan pahlawan berikutnya yang akan menaklukkan Palestina. Jika merujuk risalah nubuah pada 15 abad lalu, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa pada akhir zaman umat Muslim akan berperang melawan kaum Yahudi. Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan akan datangnya seorang pemimpin sesuai sabda beliau. Dunia tidak akan binasa sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sosok yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan seorang nabi, melainkan hamba soleh yang memiliki pertalian keluarga dengan Nabi Muhammad SAW.